Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi perkuliahan kita tentang pencemaran udara minggu lalu pada hari ini materi masih materi yang sama karena yang materi belum selesai. Cuma materi yang hari ini saya akan berfokus tentang hujan asam, tentang pemanasan global, dan juga tentang kerusakan di lapisan ozon. Kemarin di sini ya terakhir ya, materi yang terakhir ini sampai di sini. Kalau ini nanti belajarnya tentang ini ya, tentang kecepatan udara, tentang aliran udara, kecepatan angin, sirkulasi angin itu nanti dipelajari pada pertemuan berapa, saya lupa. Mungkin nanti dengan Bu Julia atau dengan Febri untuk pembahasan lebih lanjut, jadi saya langkaui aja ya. Dan turbulensi juga. Saya langsung masuk ke halaman 54. Jadi pada materi ini, apa saja sih dampak dari pencemaran udara terhadap jadi perubahan lingkungan secara global, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu pasti akan mempengaruhi kesehatan bukan hanya manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya. Nah, dampak dari perubahan adapun bentuk-bentuk dari perubahan lingkungan secara global itu yang pertama, yaitu adanya pemanasan global. Yang kedua, adanya lubang atau penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, adanya efek dari rumah kaca. Yang keempat, hujan asam. Dan yang terakhir, yaitu tentang naiknya permukaan air laut. Nah, dampak dari misalnya naiknya permukaan air laut, lalu adanya pemanasan global itu merupakan dampak lanjutan dari adanya efek rumah kaca ya. Kita bisa lebih lanjut. Nah, sedangkan lubang dan penipisan lapisan ozon serta hujan asam itu sepertinya sudah berbeda lagi. Nah, kita masuk dulu pada materi yang pertama, itu tentang efek rumah kaca atau greenhouse effect. Jadi apa sih efek di rumah kaca ini? Yaitu meningkatnya konsentrasi berbagai gas di atmosfer, yaitu seperti CO2, NOx, CH4, CFC, dan juga ozon. Nah, gas-gas tersebut itu merupakan gas-gas yang dapat merangkap energi panas. Karena apa? Karena dia akan melingkupi seperti selimut ya. Jadi gas-gas polutan tadi yang dari saya yang 5 tadi itu akan seperti selimut ya, di bawah lapisan ozon. Dia akan menutupi atau dia melingkupi dari atmosfer kita. Nah, jadi seharusnya ada beberapa sinar itu kan beberapa ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan kembali, ada yang diserap oleh lingkungan atau bumi kita, ada yang dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, jadi karena adanya beberapa gas tersebut, yang kelima gas tersebut itu menyebabkan energi surya ataupun energi dari sinar matahari tadi tidak bisa keluar atau dipantulkan keluar dari atmosfer bumi. Nah, itulah menyebabkan kenapa suhu di permukaan bumi itu dapat meningkat. Lalu dampak lainnya yaitu adanya perubahan iklim. Nah, ini beberapa akibat dari peningkatan gas di atmosfer, yaitu adanya peningkatan suhu sekitar 0,5 sampai 4 derajat Celcius, lalu adanya peningkatan curah hujan secara tidak merata, lalu adanya peningkatan intensitas hujan. Nah, yang pertama, pada poin pertama, akibat dari poin pertama itu adanya pemanasan global tadi. Sedangkan pada poin kedua dan poin ketiga, itulah yang dapat menyebabkan dapat meningkatnya permukaan air laut tadi. Lalu apa sih perubahan iklim akibat dari greenhouse effect atau efek rumah kaca ini? Itu yang pertama, adanya perbedaan iklim antar region atau antar wilayah. Yang kedua, adanya untuk daerah pantai di seluruh dunia itu adanya kenaikan air permukaan laut. Lalu yang ketiga, adanya ketidakpastian dalam ramalan iklim regional atau ramalan respon iklim dunia. Maksud dari ketidakpastian adalah biasanya ya kalau kita zaman saya dulu, zaman SD itu biasanya yang bulan-bulan yang berakhiran berber itu biasanya musim hujan. Nah, kalau yang tidak berber berarti musimnya musim panas atau musim kemarau. Nah, sekarang sudah tidak bisa dibedakan lagi kapan musim hujan, kapan musim kemaraunya. Karena apakah itu tadi salah satu dampak dari greenhouse effect atau dari pemanasan global tadi. Itu menyebabkan iklim kita itu menjadi tidak stabil ataupun berubah-ubah. Itulah menyebabkan kenapa adanya iklim yang begitu ekstrim. Lalu yang keempat, ramalan curah hujan regional itu tidak menentu. Itu dampak dari yang nomor 3 tadi ya, karena ada ketidakpastian dalam ramalan iklim, otomatis
ramalan dari curah hujan pun itu pasti tidak akan menentu. Lalu yang kelima, adanya kecenderungan peningkatan intensitas hujan di daerah lembab pada garis lintang rendah. Nah, jadi terjadi perubahan-perubahan dampak-dampak dari cuaca yang begitu ekstrim. Saya ambil jeda dulu sebentar ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya lanjutkan lagi. Jadi beberapa efek yang ditimbulkan akibat dari adanya perubahan atau berbagai perubahan instrumen ekstrim. Yang pertama, yang kedua adalah ketersediaan pangan, yang kedua ketersediaan air, yang ketiga ketersediaan bahan bakar kayu, yang keempat pindahan penduduk ke kota atau urbanisasi, yang terakhir bagaimana kita pengelolaan ekosistem. Nah, kenapa sih dampaknya berupa hal-hal berikut? Dari perubahan iklim, otomatis ya bahan-bahan pangan itu sangat bergantung pada iklim ataupun cuaca, terutama hujan. Nah, ada beberapa juga seperti ketersediaan air. Jika kalau misalnya iklimnya atau cuacanya begitu ekstrim, misalnya yang musimnya musim kemarau yang begitu panjang, nah itu otomatis akan mempengaruhi ketersediaan air. Lalu yang ketiga, ketersediaan dari bahan bakar kayu. Sama mungkin jika cuacanya begitu ekstrim, misalnya cuacanya terlalu lama, intensitas dari curah hujannya begitu tinggi, otomatis ketersediaan dari bahan bakar kayu itu akan sulit didapatkan atau diperoleh karena tingginya kelembaban udara. Lalu yang keempat, adanya perpindahan penduduk ke kota ataupun urbanisasi. Nah, jadi kebanyakan kan kalau di daerah atau di pedesaan itu umumnya kebanyakan orang kan masih mata pencarian itu kan salah satu itu sebagai petani, petani sayuran, petani padi, buah-buahan dan lain sebagainya, dan hal itu sangat terpengaruh atau berpengaruh atau bergantung pada cuaca yang ada, ya, cuaca panas, cuaca hujan.
Karena ada beberapa tanaman itu yang tumbuh jika dia hidup di saat musim hujan, ada yang beberapa harus hidup di musim kemarau. Nah, kalau musim kemarau, musim hujan itu terlalu panjang atau terlalu ekstrim, terlalu lama intensitasnya, itu biasanya akan mempengaruhi mata pencarian mereka sebagai petani. Nah, otomatis kalau misalnya dengan adanya perubahan cuaca yang begitu ekstrim tadi, itu menyebabkan beberapa petani otomatis akan kehilangan mata pencariannya. Jadi secara tidak langsung itu akan mendorong para yang dulunya petani, mendorong mereka untuk mencari pekerjaan yang baru. Nah, biasanya kalau di pekerjaan baru yang banyak terbuka, lapangan pekerjaan yang tersedia itu kebanyakan di kota. Hal itu yang menyebabkan terjadinya urbanisasi atau perpindahan penduduk ke kota. Lalu yang terakhir, pengelolaan ekosistem. Nah, perubahan iklim ataupun cuaca tadi otomatis juga akan mempengaruhi kondisi ekosistem yang ada. Misalnya seperti kata ataupun amfibi, itu biasanya kan harus hidup di daerah yang lembab. Nah, jika kondisinya terlampau ekstrim, itu pasti akan mempengaruhi dari jumlah populasi dari jenis amfibi atau spesies amfibi tadi. Nah, jika di dalam suatu ekosistem ada salah satu jenis populasi yang punah atau yang sudah terancam berkurang, nah itu akan mempengaruhi keseluruhan dari ekosistem itu sendiri. Itulah kenapa perubahan dari iklim ini dapat mempengaruhi kelima faktor tersebut atau kelima hal tersebut. Lalu apa saja sih pengendalian pencemaran udara yang dapat dilakukan? Itu ada 3 alternatif pendekatan menurut Cooper dan Ali tahun 1996. Yang pertama dengan modifikasi pada tingkat penyebarannya. Jadi itu dengan memberikan modifikasi alat ataupun desain pada proses akhir sehingga proses pencemar yang terpapar ke lingkungan itu tidak melebihi baku mutu. Nah, proses ini juga dinamakan dengan proses pengenceran. Sekarang proses ini sangat tidak direkomendasikan untuk diterapkan karena tidak adanya perubahan massa pencemar keseluruhan. Nah, jadi dia hanya mengubah dari yang begitu pekat menjadi yang encer, tapi secara komposisinya atau secara jumlahnya tetap segitu-segitu aja, cuman hanya kepadatan dari zat polutannya itu yang berubah. Makanya hal ini tidak digunakan lagi. Jadi contohnya itu penerapan pengendalian pencemaran udara, contohnya dengan mempertinggi ukuran cerobong, lalu memilih waktu pembuangan emisi yang dikaitkan dengan peluang kestabilan atmosfer, dan juga relokasi sumber pencemar udara. Nah, jadi dia hanya jumlah yang dikeluarkan juga segitu aja. Makanya kenapa model seperti ini tidak digunakan kembali. Karena hasil atau jumlah dari zat polutannya tidak berubah. Nah, yang kedua yaitu dengan konsep pencegahan polusi atau cleaner pollution. Nah, hal ini dengan melakukan modifikasi pada proses yang sedemikian rupa sehingga kuantitas ataupun kualitas udara yang diemisikan di bawah baku mutu udara. Nah, bentuk modifikasi yang dilakukan itu dapat melalui substitusi bahan, perubahan dari proses produksinya, lalu dengan melakukan perubahan durasi produksi dan sebagainya. Nah, ini dia lebih menekan dari jumlah polusi ataupun polutan yang dihasilkan ke lingkungan ataupun udara. Nah, kalau metode yang ketiga yaitu dengan menggunakan alat kendali pencemaran udara. Nah, itu dengan menggunakan atau memasang unit eksternal pada bagian akhir proses sebelum udara diemisikan. Nah, itu biasanya seperti ini ya, seperti filter, memasang filter misalnya contohnya di dalam pada cerobong asap atau pada cerobong-cerobong asap pabrik gitu ya, tempat keluarnya asap pabrik. Dipasang filter untuk apa? Untuk mengurangi ataupun mencegah zat polutan itu keluar ke lingkungan. Nah, jadi terdapat beberapa peralatan kontrol partikulat yang digunakan, contohnya seperti mechanical separator, seperti gravity settler atau second, ada fabric filter, ada electrostatic precipitation, dan juga wet scrubber. Jadi alat tersebut berfungsi untuk mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan atau yang dibuang ke lingkungan atau udara. Lalu kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang hujan asam. Nah, hujan asam ini terjadi karena adanya karena adanya zat-zat polutan seperti SOx, NOx, dan juga CO2. Tiga jenis itu yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, di atmosfer itu kan ada berbagai macam zat pencemar yang bisa berpindah berkilometer jauhnya sebelum jatuh ke permukaan bumi. Nah, dan dia pasti akan mengalami perubahan ataupun berikatan dengan senyawa-senyawa lainnya.
Dan juga dia pastinya akan bisa masuk ke dalam siklus air atau daur hidrologi. Nah, daur hidrologi itu kan adanya penguapan, lalu adanya terjadinya hujan lalu masuk ke dalam badan air, di beberapa disebut oleh tanah, jadi tanah masuk ke dalam air tanah, lalu masuk juga ke dalam badan air, lalu badan air juga akan mengalami penguapan, terbentuklah uap-uap air. Uap air itulah yang kalau dia sudah menumpuk banyak, itulah yang akan menjadi hujan. Nah, jadi kalau misalnya ada kandungan SOx, NOx, dan juga CO2 di udara ya, dalam jumlah yang banyak, itulah yang akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, jadi senyawa-senyawa SOx, NOx, dan juga CO2 itu akan bereaksi dengan molekul-molekul uap air di atmosfer, sehingga terjadilah asam sulfat dan asam nitrat yang selanjutnya akan turun ke permukaan bumi bersama dengan air hujan, yang dikenal dengan hujan asam. Nah, adapun dampak dari hujan asam ini, selain rusaknya bangunan dan berkaratnya barang-barang yang terbuat dari logam, dia juga akan menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama mengasamkan acidification pada danau dan juga sungai. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan ikan-ikan ataupun biota-biota yang ada di dalam danau dan sungai itu akan menjadi mati. Karena apa? Karena ikan itu kan dia butuh hidup di wilayah yang daerah pH-nya itu normal ya, atau netral gitu, sekitar 6 sampai 98. Nah, kalau sudah terjadi hujan asam, nah itu biasanya akan meningkatkan kandungan pH yang ada di dalam danau ataupun air sungai. Nah, jadi beberapa dari biota-biota air, baik itu ikan, terutama ikan yang paling banyak di air sungai ataupun danau, itu akan mengalami kematian. Nah, itulah yang menyebabkan biasanya beberapa spesies dari ikan yang ada di sungai-sungai biasanya sudah ditemukan, misalnya sudah mulai punah, atau sudah sulit ditemukan lagi di dalam sungai tertentu. Itu biasanya sudah menjadi pertanda bahwa air sungai tersebut sudah mengalami pencemaran. Nah, ini dia bentuk gambarannya, sedikit gambaran tentang polusi yang dapat menyebabkan hujan asam. Jadi dia masuk ke dalam, jadi gas-gas polutan ini seperti SOx, NOx, ini contohnya cuma gas SO2 ya. Gas SOx atau NOx, CO2 juga, itu dia akan masuk ke dalam daur air. Makanya oleh karena itu biasanya di orang yang bermukim di wilayah sekitaran pabrik yang menghasilkan asap, itu biasanya, mungkin dapat diperhatikan ya, biasanya kalau di atap rumah itu itu biasanya sudah mudah cepat berkarat. Langsung juga dinding-dinding rumahnya itu biasanya itu ada kayak bercak-bercak coklat-coklatan. Itu pertanda bahwa sudah adanya atau tingginya emisi yang dihasilkan dari asap pabrik tadi. Nah, ini reaksi dari hujan asam dan NOx atau SOx maupun NOx. Jadi SOx itu bisa SO2, bisa SO3 bentuknya. Jadi kalau SO2 berikatan dengan O2 atau oksigen itu akan menghasilkan SO3. Lalu SO3 ini jika berikatan dengan air, itu lalu dia membentuk asam sulfat atau H2SO4. Nah, kalau NOx, jadi dimulai dari NO, NO-nya bisa berikatan dengan oksigen, membentuk NO2. Lalu NO2-nya jika berikatan dengan air, lalu akan membentuk asam nitrat. Nah, adapun pH dari hujan asam itu biasanya kecil dari 5,6. Nah, jadi dampak dari hujan asam ini itu adanya korosi terhadap logam, lalu kerusakan pada bangunan dan juga patung. Dia reaksi dari korosi terhadap logam, dan ini merupakan reaksi dari kerusakan pada bahan-bahan yang terbuat dari batuan atau kapur. Nah, ini dia gambarannya. Juga dia menyebabkan nih pepohonan menjadi gundul. Kenapa? Asam yang terlalu tinggi itu kan menyebabkan sifatnya korosif. Jadi bukan hanya pada logam, tumbuh-tumbuhan pun yang terkena pH yang terlalu tinggi juga akan mengalami kematian. Nah, ini contohnya mengalami kerusakan pada patung-patung. Nah, jadi nitrogen ini merupakan tersangka ya. Tersangka sih. Bukan hanya nitrogen sebenarnya, tapi juga SO2 dan juga CO2. CO2 yang paling utama ya. Jadi NOx, SOx, dan juga CO2 selain menyebabkan hujan asam, dia juga
merupakan tersangka di dalam penyebab dari pemanasan global. Nah, jadi nitrogen ini sebenarnya sangat penting bagi kehidupan seperti tanaman, hewan, dan bakteri. Itu biasanya menggunakan nitrogen dalam sebagai pembentuk fundamental yang disebut dengan asam amino, dan asam amino ini merupakan pembentuk dari protein. Nah, sumber protein ini diperoleh dari atmosfer, di mana nitrogen diperoleh dalam bentuk N2 ya, atau gas nitrogen. Nah, akan tetapi kalau dalam bentuk gas, nitrogen itu sangat lembab atau tidak aktif, dan hanya sedikit organisme yang dapat memanfaatkannya. Nah, baru karena itulah makanya biasanya gas nitrogen itu akan dikonversikan dalam bentuk apa ya, fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh bakteri pengikat nitrogen. Nah, jadi dia mengikat nitrogen dalam bentuk umumnya itu dalam bentuknya amonia atau NH3. Nah, NH3 ini berbeda dengan N2. Kalau N2 tadi kan tidak reaktif, sedangkan kalau NH3 itu bentuknya sudah reaktif, dia mudah berikatan dengan oksigen dan juga mudah berikatan dengan air, sehingga membentuk asam nitrat. Nah, ini siklus nitrogen. Nah, jadi yang dari udara, ini dia yang dari udara juga dia berikatan dengan udara, dengan oksigen maksud saya. Jadi N2 gas nitrogen ini jika bereaksi dengan gas oksigen itu akan membentuk dua atom dari gas NO atau nitrooksida. Nah, lalu dua atom molekul tadi jika berikatan dengan oksigen itu akan membentuk dua NO2 ya, dua NO2. Nah, inilah jadi gas dari nitrogen ini yang akan mengalami fiksasi yang dilakukan oleh bakteri-bakteri ion tadi yang merubah bentuknya menjadi radikal ini negatif. Nah, kalau dia sudah radikal seperti ini, sudah negatif seperti ini, itu dia mudah sifatnya itu reaktif ya, reaktif berarti dia mudah berikatan dengan unsur lain, terutama dengan air. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya salah satu penyebab dari hujan asam dan juga penyebab dari terjadinya pemanasan global. Tapi kalau pemanasan global yang paling utama itu penyebabnya adalah CO2. Nah, ini dia. Jadi kalau awalnya bentuknya NO2 terkena dengan sinar matahari, itu akan terputus ikatannya menjadi NO dan juga O. Nah, lalu pada yang bentuknya sekunder, jadi atom O ditambah dengan gas oksigen itu akan membentuk ozon. Lalu kalau pada bentuk tersiernya atau tahap ketiganya, ozon tadi jika berikatan dengan hidrokarbon itu akan membentuk aldehid. Dan sambung lagi ya. Masih kelihatan kan itunya, slide-nya? Masih. Oke. Saya ada gangguan jaringan tadi. Jadi kenapa sih kita perlu merasa khawatir dengan masalah-masalah yang tadi seperti hujan asam, dengan masalah yang tadi seperti kerusakan lapisan ozon ataupun pemanasan global? Karena ada dua unsur pokok yang dipengaruhi oleh senyawa-senyawa nitrogen, yaitu yang pertama kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, jadi kalau dia dalam bentuk oksida nitrat, kalau sudah mencapai stratosfer, jadi dia akan membantu merusak lapisan ozon. Jadi sehingga menghasilkan tingkat radiasi UV yang lebih tinggi dan risiko kanker kulit serta katarak yang meningkat. Nah, ironisnya, kalau N2O ini lebih dekat ke permukaan bumi, ia sebetulnya bisa membuat ozon, yang mana bisa menjadi kabut di siang hari yang cerah. Nah, kabut terkait dengan masa-masa pernafasan, kerusakan paru-paru, risiko kanker yang meningkat, dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, itu dampak negatifnya. Nah, seperti dampaknya pada ozon, nitrogen oksida juga jika terlarut dalam air itu akan membentuk hujan asam. Nah, yang dapat mengkorosikan atau merusak dari batuan ataupun barang-barang yang bersifat logam dan juga merusak bangunan-bangunan. Nah, pada tahun 1967 itu sebuah jembatan di Sungai Ohio itu ambruk akibat dari korosi dan asam. Lalu tanaman, termasuk tanaman pangan kita, dan bahkan manusia juga beresiko karena hubungan-hubungan antara lain seperti penyakit Alzheimer dan juga kerusakan otak itu biasanya sudah mulai dikait-kaitkan dengan dampak terjadinya hujan asam ini. Oleh karena itu, kenapa hujan asam ataupun lapisan ozon
pemanasan global itu menjadi perhatian yang sangat penting bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Lalu penggunaan pupuk yang berlebihan di lahan dan juga senyawa-senyawa nitrogen dalam pakan hewan menyebabkan pelepasan nitrogen ke dalam arus air dan juga sungai. Nah, jadi kalau pupuk-pupuk yang kita gunakan, misalnya pupuk untuk pertanian ya, pupuk untuk pertanian, jadi dampaknya itu tidak langsung ke pencemaran udara, tetapi dia mencemari yang lain dulu, dan nanti pencemaran yang lain itu yang menyebabkan atau timbulnya pencemaran udara tadi. Jadi contohnya itu kalau kayak pupuk itu dia yang dicemari duluan itu adalah ke airnya dulu, air sungainya. Nah, jadi pelepasan nitrogen ke dalam arus air dan juga sungai itu menyebabkan alga pertumbuhannya itu menjadi terhambat karena terhambat oleh ketersediaan nitrogen tadi. Nah, jadi malah kalau misalnya kalau terlalu banyak nitrogennya itu menyebabkan terjadinya blooming alga namanya. Ini saya lanjutkan lagi. Jadi terlalu banyak kandungan nitrogen di dalam badan air itu dapat menyebabkan alga ini jumlahnya sangat meningkat. Gitu. Jadi jumlahnya terlalu booming. Nah, kalau terlalu booming jumlah dari alga atau alga-alga ini di dalam sebuah badan air, salah satu contohnya itu seperti sungai. Nah, itu biasanya dia akan menyebabkan udara atau oksigen, maksud saya gas oksigen itu jumlahnya akan sangat berkurang di dalam badan air tersebut karena sudah tertutupi oleh alga yang begitu booming, yang begitu banyak. Salah satu contohnya itu seperti ada salah satu sungai di Cina, jadi alga merah itu sangat booming. Jadi sungai itu warnanya merah karena apa? Karena alga atau jumlah alga atau alga merah itu sangat banyak. Nah, jadi kebanyakan atau terlalu banyaknya jumlah alga di dalam satu badan air itu akan mengganggu dari kehidupan biota air yang lainnya. Contohnya ikan yang hidupnya itu bergantung pada oksigen. Nah, jadi kalau misalnya alga ini terlalu banyak, selain dia mengurangi jumlah oksigen yang ada dalam air, dia juga dapat mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam badan air. Nah, jadi makanya kenapa malah pertumbuhan dari alga yang begitu booming tadi itu dapat mengganggu kehidupan biota air yang lainnya. Nah, ini jadi nitrogen oksida itu juga berkontribusi bagi pemanasan global, walaupun konsentrasi oksida nitrat dan oksida itu sangat rendah dibandingkan karbon dioksida. Jadi gas yang paling utama yang penyebab dari pemanasan global itu adalah CO2. Jadi NO2 itu biasanya kontribusinya lebih sedikit dibandingkan CO2. Nah, jadi potensi dari pemanasan global akibat dari oksida nitrat itu sekitar 300 kali lebih besar. Nah, jadi walaupun karbon dioksida itu menyebabkan perubahan iklim dan masalah-masalah yang terkait dengannya, itu senyawa nitrogen itu juga memiliki potensi pemanasan global yang lebih besar. Jadi dia bisa mengarah pada masalah perubahan iklim yang lebih besar. Nah, jadi sekarang nitrogen oksida ini sudah menjadi pusat dari perhatian pemerintah. Apa yang harus ditangani agar jumlah ataupun kandungan dari nitrogen oksida ini di atmosfer kita tidak terlalu berlebihan lagi. Sama halnya dengan karbon dioksida. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk mengurangi kandungan dari nitrogen oksida tadi? Jadi sekarang ini kan 80% senyawa nitrogen di atmosfer itu berasal dari sumber manusia. Nah, maksud ini adalah produk sampingan dari masyarakat kita yang sangat bergantung pada teknologi, tetapi di dalamnya terdapat solusi. Nah, inovasi dari teknologi yang serupa
bisa digunakan untuk mengurangi emisi dan juga mengonversi katalitik, atau maksudnya mengonversi dari nitrogen oksida sehingga dia berubah menjadi gas nitrogen yang tidak berbahaya. Jadi wujud dari nitrogen oksida yang radikal tadi itu dirubah menjadi gas nitrogen yang sifatnya relatif stabil dan tidak reaktif. Nah, ada satu solusi lagi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah nitrogen, yaitu dengan mengurangi jumlah nitrogen yang kita gunakan untuk bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itulah beberapa solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi jumlah nitrooksida ini di dalam atmosfer kita. Ini merupakan gambaran dari siklus oksigen. Hidrokarbon, jadi di atmosfer itu hidrokarbon itu dihasilkan oleh kegiatan manusia ya sebanyak 15%. Itu biasanya berasal dari bahan bakar yang kita gunakan pada kendaraan, itu bensin. Nah, jadi kenapa sih bensin? Bensin itu kan ada 3 macam, ada yang premium, ada yang pertalite, ada yang pertamax. Nah, yang premium ini itu jumlah dari pembakarannya itu tidak terlalu sempurna, hanya sekitar 70-80%. Nah, 30%-nya kemana? Nah, 30%-nya itu akan menjadi emisi. Jadi pembakaran yang tidak sempurna itu akan menjadi emisi, yang akan masuk ke dalam udara kita. Nah, kalau misalnya pertalite itu kan sekitar 90 ya, 90, 85, mungkin sekitar 80-an% kalau untuk yang pertalite. Nah, jadi sisa dari 20%-nya itu akan menjadi emisi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pertamax, nah itu yang hampir dikatakan non emisi ya, dikatakan pembakarannya sangat sempurna dibandingkan atau lebih sempurna dibandingkan premium dan juga pertalite. Nah, makanya kenapa pertamax ini lebih diidentikan sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan, kenapa emisi yang biasanya sangat minim. Terutama kalau dia misalnya yang mempunyai persentasenya sekitar 98% atau 95% ke atas. Nah, itu berarti emisi yang dihasilkan itu sangat sedikit. Nah, jadi penggunaan dari batu bara dan minyak bumi ini meningkatkan jumlah CO2 di dalam atmosfer kita. Nah, jadi dia memberikan emisi berupa peningkatan CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca tadi, dapat menimbulkan pemanasan global juga, dan juga dapat menimbulkan hujan asam juga. Tetapi mungkin kalau untuk hujan asam CO2 tidak terlalu signifikan ya. Yang paling signifikan kalau untuk hujan asam itu SO2, SOx, dan juga NOx. Nah, kalau untuk pemanasan global yang paling utama atau yang paling memberikan dampak paling signifikan yaitu dari CO2-nya. Nah, kalau untuk kerusakan dari lapisan ozon itu yang faktor utama penyebabnya itu CFC, dengan CFC-nya. Nah, jadi sewaktu bumi meradiasikan kalau kembali ke angkasa, energi inframerah itu akan diserap oleh H2O dan juga CO2 yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu. Adapun beberapa metode atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara ini yaitu dengan melakukan penelitian dan juga pemantauan. Yang kedua dengan menegakkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dan yang tiga dengan membuat atau menciptakan teknologi baru yang dapat mengendalikan pencemaran atau menerapkan teknologi yang sudah ada untuk mengendalikan pencemaran udara. Jadi tiga hal itu yang dapat dilakukan atau upaya untuk mengendalikan pencemaran udara. Nah, dari yang pertama itu dari teknologi. Nah, jadi perubahan paradigma pada pengelolaan limbah ini umumnya itu kan biasanya di akhir ya, jadi minimisasi limbah di akhir produksi. Nah, jadi yang dilakukan adalah dengan mensubstitusi bahan di awalnya. Jadi diganti dengan bahan yang mungkin lebih ramah lingkungan atau tidak menghasilkan limbah yang lebih banyak. Lalu dengan menerapkan 3R atau 6R, tergantung dari jenis pabriknya. Lalu yang kedua dengan menerapkan peraturan perundangan dan juga program kebijakan, yaitu yang A dengan menerapkan baku mutu, yaitu seperti baku mutu ambien, emisi, effluent, downstream, juga upstream. Lalu dengan menerapkan AMDAL, UKL, UPL, audit lingkungan, koper, adipura, kota praja, produksi bersih, langit biru.
lokasi, dan lain sebagainya itu merupakan bentuk-bentuk undang-undangan dan juga program yang dilakukan untuk mengendalikan terjadi pencemaran, terutama pencemaran udara. Nah, ini contoh dari teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran atau mengendalikan pencemaran udara, yaitu yang pertama gas precipitator atau kolektor, lalu yang kedua adanya filter, yang ketiga adanya catalytic converter, lalu yang keempat adanya substitusi bahan baku. Nah, lalu yang kedua dengan menempatkan sumber emisi dengan mempertimbangkan hasil simulasi terhadap kondisi meteorologis, topografi, self purification, dan lain-lain. Nah, jadi ditempatkanlah mungkin kalau di pabrik yang menghasilkan asap, itu ditempatkanlah kelompok asapnya itu harus jauh dari pemukiman, lalu melihat juga bagaimana pergerakan anginnya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, penempatan penghalang. Jadi, diletakkan penghalang yang agar udara atau asap itu tidak berpindah ke daerah pemukiman warga. Lalu yang keempat, dengan menegakkan peraturan, dan yang kelima, melakukan monitoring. Nah, adapun pengumpulan dari data kimia atau fisika udara itu biasanya dengan menentukan atau menetapkan lokasi dan titik pengumpulan sampel. Lalu yang kedua, dengan menetapkan parameter dan kualitas lingkungan yang ingin diukur. Lalu yang ketiga, menetapkan ukuran, jumlah, dan volume sampel. Lalu yang keempat, adanya homogenitas sampel. Yang kelima, jumlah titik pengambilan sampelnya. Lalu yang terakhir adalah waktu pengambilan sampel. Jadi, pengukuran dari kualitas udara, baik itu pagi, siang, dan malam, itu biasanya sangat berbeda hasilnya. Kenapa? Karena dia tergantung dari aktivitas manusia pada saat kita melakukan pengambilan sampel. Makanya waktu pengambilan sampel ini sangat penting ya, sangat penting ditetapkan. Biasanya kalau pagi ataupun sore itu merupakan jam-jam orang pergi sekolah, pulang kerja. Nah, makanya kenapa kadang-kadang mungkin konsentrasi gas-gas tertentu pada waktu-waktu tersebut biasanya cukup tinggi. Nah,